Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan menjelaskan tentang nasih dan juga mansuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian nasih dan juga mansuh. Secara etimologis atau secara bahasa, nasih mansuh berasal dari akar kata nasaha yang suku naskun. Nasih adalah isim fa'il dari nasaha dan mansuh adalah isim maf'ulnya dari bentuk masdar. Naskun berarti al-izalah atau memiliki pengertian menghilangkan sesuatu dengan sesuatu yang mengikutinya, seperti matahari menghilangkan bayang-bayang. Nasih memiliki makna yaitu menghapus, dan mansuh memiliki makna yaitu dihapus. Nasah mengandung dua makna, yaitu yang pertama menghilangkan sesuatu dan meniadakannya, atau izalah asya'iwa i'damu. Dalam Al-Quran surah Al-Hajj ayat 52 yang berbunyi A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma arsalna min qablika min rasulin wala nabiyyin illa idza tamanna alqa syaitanu fi umniyatihi fayansakhullahu ma yulqi syaitanu thumma yuhkimullahu ayatihi wallahu alimun hakim, yang berarti, dan kami tidak mengutus seorang rasul pun dan tidak pula seorang nabi, melainkan apabila ia mempunyai sesuatu keinginan, syaitan pun memasukkan godaan-godaan terhadap keinginan itu. Allah menghilangkan apa yang dimasukkan oleh syaitan itu, dan Allah menguatkan ayat-ayat, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana. Yang kedua, memindahkan sesuatu atau mengubah tetapi substansinya tetap, seperti mengolah madu menjadi bentuk yang lainnya. Demikian pula tansulah al-mawarid, artinya berpindahnya warisan dari satu kaum kepada kaum yang lain. Menurut Munawar Khalil berpendapat bahwa kata nasih artinya mengganti, penukar, atau penghapus. Dan kata mansuh artinya diganti, ditukar, atau dihapuskan. Yang selanjutnya adalah bentuk-bentuk nasah dalam Al-Quran. Dilihat dari segi bacaan dan hukumnya, mayoritas ulama membagi nasah menjadi 3 macam. Yang pertama, penghapusan terhadap hukum dan bacaan secara bersamaan. Jadi ayat-ayat yang terbilang kategori ini tidak dibenarkan untuk dibaca dan diamalkan lagi. Seperti dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim dari Aisyah radhiyallahu an berkata, Kana fima unzila minal Qur'ani asyru radu'atin ma'lumatin yuharramna thumma nusikhna bi khamsin ma'lumatin fatuwufaya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa hunna fima yuqra'u minal Qur'an, yang artinya dahulu di dalam apa yang telah diturunkan di antara ayat Al-Quran adalah 10 kali susuan yang diketahui mengharamkan, kemudian dinasah atau dihapuskan dengan 5 kali susuan yang diketahui. Ayat tersebut menjelaskan mengenai frekuensi menyusu bagi anak yang membuat ibu yang menyusukannya itu menjadi mahram, yaitu dengan syarat 10 kali susuan yang kemudian dinasah 5 kali susuan menjadi syaratnya itu menjadi 5 kali susuan saja sudah cukup. Jadi anak tersebut disusui oleh ibunya 5 kali susuan saja sudah membuat si ibu yang menyusui itu menjadi mahram si anak tersebut, seperti itu. Setelah Rasulullah SAW wafat, hukum yang terakhir tetap dibaca sebagai bagian Al-Quran. Ayat yang dinasahkan bacaan dan hukumnya, sehingga
ayat tersebut tidak tertulis lagi dalam Al-Quran. Demikian pula dengan hukumnya yang tidak diamalkan lagi. Yang kedua, penghapusan terhadap hukumnya sedangkan bacaannya masih tetap ada. Misalnya tentang seseorang yang ingin bertemu dengan Rasulullah atau ingin berbicara dengan Rasulullah, tetapi sebelumnya itu ia harus bersedekah terlebih dahulu. Hal tersebut termuat dalam Quran surat Al-Mujadilah ayat 12. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu idza najaitumur rasula faqaddamu baina yaday najwakum shadaqah. Dzalika khairul lakum wa adhhar. Fa illam tajidu fa innallaha ghafurur rahim. Yang artinya, hai orang-orang yang beriman, apabila kamu mengadakan pembicaraan khusus dengan Rasul, hendaknya kamu mengeluarkan sedekah kepada orang miskin sebelum pembicaraan itu. Yang demikian itu adalah lebih baik bagimu dan lebih bersih jika kamu tiada memperoleh yang akan disedekahkan. Maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Kemudian ayat tersebut dinasah oleh ayat selanjutnya, yakni Quran surat Al-Mujadilah ayat 13. Bismillahirrahmanirrahim. A'ashfaqtum an tuqaddamu baina yaday najwakum shadaqat fa id lam taf'alu wa taballahu 'alaikum fa aqimus salata wa atuz zakata wa athi'ullaha wa rasulah wallahu khabirum bima ta'malun. Artinya, apakah kamu takut akan menjadi miskin karena kamu memberikan sedekah sebelum pembicaraan dengan Rasul? Maka jika kamu tiada memperbuatnya dan Allah telah memberi taubat kepadamu, maka dirikanlah sholat, tunaikanlah zakat, dan taatlah kepada Allah dan Rasulnya, dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Nah, dalam Quran surat Al-Mujadilah tadi ayat 12 telah diterangkan bahwa ketika seseorang ingin bertemu atau berbicara dengan Rasulullah, ia diharuskan untuk bersedekah. Jadi ia wajib bersedekah terlebih dahulu, kemudian baru ia bisa bertemu atau berbicara dengan Rasulullah. Kemudian hal tersebut dinasah seperti dalam Quran surat Al-Mujadilah ayat 13, yang hal tersebut menjadi sunnah. Jadi ketika seseorang ingin bertemu atau berbicara dengan Rasulullah, kemudian ia bersedekah terlebih dahulu, itu dia dihukumi sunnah. Yang ketiga, penghapusan terhadap bacaannya sedangkan hukumnya masih tetap berlaku, atau biasa disebut dengan naskhut tilawati lal hukma. Ayat yang telah dinasahkan bacaannya tetapi hukumannya masih tetap berlaku. Al-Muhasabi menyebut pembagian ini dengan ayat yang dinasahkan tulisannya tapi masih terpelihara dalam hati. Contohnya dalam ayat Al-Quran yang menjelaskan tentang hukum ranjam. Mula-mula ayat itu termasuk ayat Al-Quran. Ayat ini dinyatakan mansuh bacaannya, sementara hukumnya masih tetap berlaku. Di antara ayat yang tidak ditulis karena telah dinasahkan, bunyinya seperti ini: Asy-syaikhu wa syaikhatu idza zanaya farjumuhumal battata nakalam minallahi wallahu azizun hakim. Yang artinya, jika seorang pria tua yang sudah menikah dan wanita tua atau yang sudah menikah berzina, maka ranjamlah keduanya sungguh-sungguh sebagaimana hukuman yang mengandung pelajaran dari Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Maha Perkasa, Maha Bijaksana. Jadi, ketika ada seorang nenek-nenek dan kakek-kakek, kemudian mereka berdua berzina, nah itu mereka harus dihukumi ranjam. Jangan dibayangkan hukum ranjam itu seperti apa, karena ngeri ya. Diriwayatkan oleh Ubay ibnu Ka'ab bin Abu Umamah bin Sahal. Sini saya akan menjelaskan tentang contoh-contoh nasik. Yang pertama yaitu pada zaman Nabi Muhammad SAW. Beliau pernah melarang umat Islam untuk berziarah kubur. Lalu larangan itu telah dikoreksi atau dinasikan. Sehingga beliau berkata, "Aku pernah melarang kalian untuk berziarah kubur. Sekarang silakan kalian berziarah kubur karena ziarah kubur mengingatkan kalian kepada kematian." Peristiwa yang kedua yaitu pada zaman Nabi Musa alaihissalam. Pada zaman Nabi Musa, umatnya dilarang memakai pakaian yang sudah terkena najis, sehingga pakaian itu harus dibuang atau dipotong. Namun Nabi Muhammad telah menasihkannya.
yang menjadikan pakaian najis itu boleh dipakai kembali dengan syarat dicuci dengan bersih. Karena jika nanti pakaian itu dibuang, akan membuang-buang sesuatu atau barang yang nantinya akan menjadi mubazir. Hikmah-hikmah adanya nasik dan masuk di dalam Al-Quran yaitu: pertama, memelihara kemaslahatan umat dengan syariat yang lebih bermanfaat untuk mereka dalam urusan agama dan sepanjang zaman di dunia ini. Yang kedua, yaitu sebagai ujian dan cobaan untuk meninggalkan hukum atau dalil yang sudah dihapus dan melaksanakan hukum atau dalil yang sudah diganti atau yang sudah ditetapkan. Yang ketiga, yaitu menjaga agar perkembangan hukum Islam itu relevan dengan perkembangan zaman. Yang keempat, yaitu adanya tahapan dalam menetapkan hukum syariat hingga menjadi sempurna. Kelima, yaitu menguji orang-orang mukallaf dengan cara mempersiapkan mereka untuk menerima perubahan suatu hukum ke hukum yang lain, agar mereka itu ridho terhadap penetapan suatu hukum itu dan menerima melaksanakannya hukum atau dalil yang sudah ditetapkan. Yang keenam, yaitu menguji orang-orang mukallaf agar mereka itu bersyukur jika nasah atau merubah suatu perkaranya itu menjadi ringan dan bersabar jika nasah itu menjadi lebih berat. Mungkin itu saja dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Jika ada yang ditanyakan silahkan bertanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.